Bapak Ibu anggota Dewan, pimpinan yang kami hormati, teman-teman dari BPJS, DJSN, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ada 4 topik, mungkin yang topik pertama, kedua saya sentuh sedikit Bu, karena ini lebih banyak porsinya dari BPJS dan DJSN, saya mungkin akan jelaskan sedikit view-nya kami untuk keberlanjutan ya. Nanti yang 3 4 mungkin yang perannya kami lebih besar. Jadi kalau kita sejak COVID, kita mulai setiap tahun melakukan National Health Account. Jadi buat Bapak Ibu anggota yang baru, dulu belanja kesehatan itu kita reviewnya nggak setiap tahun. Sekarang kita review setiap tahun dengan bantuan waktu itu ada asisten dari World Bank untuk menghitung berapa sih belanja kesehatan kita. Nah, itu sekitar 600 triliunan sekarang ya, dan atau 40 miliar dolar. Itu kalau dibagi per kapita rata-rata 140 dolar per kapita per person. Yang menarik di sini, porsi pembelanjaan dari asuransi BPJS atau asuransi negara itu 30% dan porsi pembelanjaan asuransi swasta 5%. Nah, policy dari pemerintah, kita ingin menaikkan porsi asuransi itu antara 80 sampai 90%. Kenapa? Karena porsi asuransi ini pertama yang menjamin UHC. Jadi UHC itu Bapak Ibu bukan hanya financial ya. UHC itu adalah satu akses yang mudah. Jadi percuma kalau punya kartu BPJS, tetapi rumah sakitnya nggak ada alatnya, nggak bisa akses. Nah itu wajahnya akan rendah. Ya. Kedua adalah layanan yang kualitasnya bagus. Jadi kalau misalnya operasi jantung di Jakarta sama operasi jantung di Maluku bedanya jauh banget kualitasnya, itu nggak masuk UHC juga definisi WHO. Dan yang ketiga adalah without financial hardship. Nah ini Dokter Beni, Bapak Ibu anggota pimpinan, Wakil Menteri dua, gitu ya, spesialis paru. Jadi saya ada spesialis penyakit dalam satu, spesialis paru satu, dua dokter. Nah, jadi UHC kita tuh nilainya 55-an di WHO. Itu mungkin tengah-tengah ke bawah. Kenapa? Karena kita baru memenuhi yang financial saja. Tapi kalau aspek ketersediaan akses itu kita masih rendah. Yang kedua, dari sisi kualitas, kita masih tidak merata. Sehingga kalau kita lihat ranking UHC yang dari sisi WHO, kita 55, dan 55 atau 57. Itu termasuk rendah di dunia. Nah, nah untuk yang akses kesehatan, kan saya balik lagi ya, kesehatan ini yang paling maju kita UHC, komponen satu dari 3 UHC. Ini kita ingin asuransi naik dari 30% BPJS, 5% swasta menjadi kalau bisa 90%. Kenapa? Karena kalau asuransinya bagus, kalau ada orang yang mendadak kena, dia nggak akan kena financial hardship. Jadi asuransi itu dibikin karena konsepnya dia bisa mengcover resiko cash flow dalam waktu tertentu dan dalam populasi tertentu. Maksudnya gini, orang giur nggak mungkin 280 juta orang Indonesia sakit bersamaan kan. Jadi diharapkan yang sakit 20%, yang sehat 80%, uang dari yang sehat ini bisa cover kebutuhan yang sakit. Itu konsepnya UHC itu. Jadi nggak ada orang yang nggak punya uang untuk di-cover. Gimana caranya instrumen keuangan yang paling bisa mengcover resiko cash flow dibagi waktu yang panjang, dibagi populasi yang luas, itu namanya asuransi. Jadi konsep asuransi di keuangan adalah instrumen keuangan yang bisa mengcover kebutuhan cash flow dari seluruh populasi untuk populasi tertentu dalam waktu tertentu. Karena nggak mungkin 280 juta orang Indonesia sakit semua pada saat yang bersamaan. Pasti sakitnya hanya 5 atau 10% dan waktunya juga beda-beda. Sehingga kalau semua ngiur, itu resiko cash flow-nya bisa di-cover dengan adanya iuran orang-orang yang sehat. Nah, kita mau cover itu 90% supaya konsep cash flow protection itu terjadi. Nah, yang kedua, dari 90% asuransi itu, jadi saya berharap asuransi BPJS sama sama swasta nanti naik ke ordernya 550 triliun. Nah, harusnya BPJS itu pegang 70% dari itu, minimal. Idealnya 80%. Jadi BPJS harus naik di mata saya, polisinya nanti akan kita bikin, dia harus 70% dari 550 triliun, atau sekitar 400 triliunan dari sekarang 160, 100, 201. Itu harus naik ke 550. Kenapa BPJS lebih besar? Karena kalau kita lihat nanti asuransi yang di cover sama swasta, mereka tuh bisa kong kali kong sama swasta, dia cari untung ya. Kayak di Amerika itu asuransinya bekerja sama sama farmasi, asuransinya bekerja sama sama rumah sakit, sehingga bukannya tugasnya asuransi itu menawar menegosiasi harga supaya murah,
Dia malah bekerja sama harga mahal. Itu sebabnya kenapa di Amerika belanja per kapitanya itu 11.000 dolar. Versus misalnya di Singapura 3.300. Ya. Semua negara yang belanja per kapita, belanja kesehatan per kapitanya rendah, tapi outcome-nya usianya panjang, itu pasti mekanisme asuransi asuransi negara. Karena mereka bisa menego balik rumah sakit, dokter, sama farmasi supaya harganya inflasinya jangan tinggi. Ya itu sebabnya saya selalu bilang kalau ketua BPJS itu dicintai semua dokter rumah sakit apotek, ya dia nggak perform. Karena tugasnya dia adalah semua rumah sakit mau sama dia, tapi setiap hari ngomel-ngomel ke Pak Gufron. Karena itu tugasnya dia memang untuk menekan harga agar inflasi jangan naik. Nah, itu konsepnya Bapak Ibu. Jadi kita ingin naikin 3 sampai 4 kali lipat cover asuransi dari sisi sistem pembayaran nasional. Dan BPJS harus naik sekitar 300-350 triliun. Nah, next slide. Ini adalah datanya, saya hanya menunjukkan ini data yang menggembirakan. Karena yang naik tinggi, terutama habis COVID, adalah layanan primer. Karena layanan primer ini kalau kunjungannya banyak, ini akan bisa menekan belanja kesehatan yang akan naik terus itu tadi. Ya, dibandingkan dengan yang naik adalah rumah sakitnya. Halaman berikutnya saya cerita aja. Emang BPJS itu nggak pernah sustainable. Dia positif kalau dinaikin iuran. Jadi kenaikan iuran itu selalu telat gitu telat. Udah minus 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 naikin tuh 2016 positif. Kemudian ada COVID 2020, 21, 22 positif, ini negatif lagi. Ya, ini menunjukkan bahwa memang dinamika dari kenaikan iuran ini, walaupun secara politis memang ini sensitif, ini harus dikaji terus untuk menjaga sustainability dari kemampuan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kita. Dan tugas kita bersama untuk menjelaskan bahwa iuran BPJS itu sebenarnya sangat-sangat murah dan menguntungkan untuk bagi kesehatan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya sustainability itu bisa dijaga? Kita juga ingin agar sistem mekanisme iuran dari reimbursement-nya dibikin seefisien mungkin, kan? Nah, di yang baru nanti rencananya kita akan lakukan kelas rawat inap standar. Ini maksudnya apa? Supaya ya udah BPJS tuh fokusnya ke yang bawah aja, walaupun ini debat terus sama BPJS, tapi saya bilang BPJS nggak usah cover yang swasta, yang kaya-kaya deh. Kenapa? Karena yang kaya kelas satu itu biarin diambil swasta. Itu sebabnya tadi pagi kita tanda tangan sama OJK untuk combine benefit, udah di-approve juga oleh Komisi 11 POJK mengenai kombinasi swasta dan BPJS. Karena selama ini kan nggak bisa nyambung tuh coordination benefitnya. Biarin yang besar swasta aja ambil supaya BPJS bisa sustain diambil yang level bawah, semuanya di cover sama. 280 juta rakyat Indonesia, dia kaya miskin, harusnya di cover. Kalau ada apa-apa, seperti itu. Ya. Yang nomor dua, kita nanti akan jelaskan, langsung aja masuk deh Bapak Ibu ke halaman berikutnya ya. Jadi prinsip yang pertama, kris itu next slide, ini Bapak Ibu udah tahu, saya rasa intinya adalah nyamain ya, supaya swastanya bagus. Nah, yang nomor dua kita lakukan, kita akan rubah rujukannya berbasis kompetensi supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka. Dia dari puskesmas masuk dulu rumah sakit tipe C. Tipe C rujuk lagi tipe B. Karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A. Tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, pak langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesa awalnya, gitu ya. Nah, yang ketiga yang kita lakukan kita juga merubah tarif di AJ-nya. Kenapa? Karena risk groupnya kita ini CBJS itu kan bikinan Malaysia. Ah itu tuh nggak sesuai dengan kenyataan di Indonesia. Rumah sakit banyak yang komplain, BPJS juga merasa ini bayarnya kok kebanyakan seperti ini. Jadi kita udah duduk bareng sama semua organisasi profesi, rumah sakit, kolegium untuk kita kelompok-kelompokkan, sederhanakan. Jadi nggak administrasi juga rumah sakit tanpa susah, BPJS juga nggak usah terlalu pusing, nge-reviewnya, dispute-nya juga bisa jadi lebih kecil dan lebih sesuai dengan kebutuhan orang Indonesia. Saya kasih contohnya deh, kalau misalnya kayak gini nih, saya bilang konsultasi rawat jalan. Dulu cuma satu rawat jalan, dia mau masuk dokter bedah, mau masuk dokter paru, mau masuk dokter spesialis jalan satu. Padahal kan beda-beda orang masuk tuh rawat jalan. Udah kita rubah jadi 159 jenis supaya pembayarannya juga bisa lebih pas
Customer juga di treatnya baik, nggak usah datang 2 kali, 3 kali, dan 3 hari seperti itu ya. Kemudian misalnya ada hal-hal yang lain, kraniotomi atau kemoterapi, kita sederhanakan aja deh, jangan terlalu bikinnya terlalu rumit sehingga nanti klaimnya juga susah rumah sakit, BPJS potensi dispute-nya juga tinggi. Kita sederhanakan, pembicaraan ini udah selesai antara BPJS dan kita. Sekarang tinggal masalah kita mau pilot project, ya kita mau lakukan pilot project. Nah, yang berikutnya juga, kita akan lebih agresif melakukan health technology assessment. Jadi misalnya ada prosedur-prosedur baru yang bisa lebih murah atau alat-alat kesehatan instrumen baru lebih murah. Ya udah kita tes, benar bisa nurunin. Kayak misalnya gini, kita kan mau bagi cath lab. Cath lab itu ada stent jantung mahal. Ya stent jantung yang merek Amerika mahal. Tapi kalau merek Cina kan lebih murah, cuma 25% ya harganya. Ya udah di health technology assessment aja. Sehingga dengan demikian akan jadi lebih reasonable. Harganya nggak usah naikin tarif BPJS. Kayak sekarang kan, ada teman-teman kolegium tertentu jantung masuk angka BPJS-nya, tapi trombektomi untuk stroke itu nggak masuk. Mereka minta naikin dong tarif BPJS harus bayar lebih. Tapi saya bilang ini kan mirip jantung sama stroke. Kok jantung masuk, stroke nggak masuk? Ya, antara si trombektomi sama si pasang PCI nggak masuk. Oh ternyata yang Collegium Neuro masih mau pakainya merek Amerika saja. Sedangkan yang jantung sudah mau pakai merek Cina lebih murah. Isunya patient safety. Tapi kok jantung mau pakai, yang stroke nggak mau pakai. Harusnya kan jadi tanpa mengubah tarif BPJS, dia bisa menggunakan BMHP merek-merek yang nggak usah yang paling mahal untuk teman-teman BPJS. Karena udah terbukti juga dipakai dan sudah puluhan juta orang yang menggunakan. Apalagi yang kita lakukan untuk memastikan sustainability. Itu dengan cek kesehatan gratis. Karena dengan cek kesehatan gratis, Bapak Ibu coba di halaman berikutnya kita bisa lihat, misalnya next slide aja. Ah, misalnya hipertensi. Bapak Ibu tahu tuh, kalau hipertensi itu didiemin 5 tahun, udah pasti bisa jadi stroke, bisa sakit jantung. Daripada BPJS bayar yang mahal dia pada saat stroke sama jantung, mendingan hipertensi, dibeliin amlodipin aja dia minum tiap hari. Sehingga itu akan menurunkan 3 sampai 5 tahun lagi prevalensi dari stroke sama jantung. Karena semua penyakit cardiovascular disease-nya di-handle-nya di puskesmas. Udah tangkap duluan, nggak usah ditunggu sampai 5 tahun keburu stroke jantung atau DM, ini tempatnya Dokter Dante. Ya udah kalau udah ada DM, dikasih itu metformin duluan di sana atau captopril atau kandisaran dikasihnya di BPJ di puskesmas sehingga nggak usah nunggu ginjalnya rusak, cuci darah, udah lebih mahal BPJS atau nanti transplant ginjal, kemudian lain sebagainya. Nah, kita dengan adanya primary care ini diharapkan sustainability dari BPJS ke depannya itu akan jadi jauh lebih murah walaupun cakupannya jadi lebih banyak ya karena mereka lebih banyak didorong dirawatnya di tempat. Nah, itu yang pertama, saya hanya mau masukin poin itu aja, tapi yang lainnya mungkin lebih banyak teman-teman dari JKN sama BPJS. Nah, yang nomor dua, kalau penghapusan tunggakan ini juga bukan bidangnya saya mungkin di sini diminta menyampaikan bahwa ternyata 51% jumlah penduduk udah dibayar pemerintah tuh. Jadi kalau misalnya ini terima kasih ke DPR juga bisa pakai ini, 51% penduduk kita yang bayar udah pemerintah iurannya. Cuma yang ada yang PBI berapa persen, kemudian yang PBPU Pemda berapa persen. Tapi 51% dari penduduk Indonesia iuran BPJS-nya itu sudah dibayarin oleh pemerintah. Di halaman berikutnya, dengan adanya data sen, ini juga menarik. Begitu kita lihat, ada juga orang, itu kan desil 10 tuh 10% orang terkaya Indonesia seperti Dokter Dante dan Dokter Beni itu. Ada juga dibayarin PBI-nya. Ada juga dibayarin PBI-nya, 0,54% gitu kan. Nah, itu kan dengan demikian ini data ini bagus untuk merapikan kalau ada penghapus bukuan, ada juga yang masih dihapus itu nomor 10, desil 9 itu kan pasti pendapatannya 100 juta sebulan ke atas itu ngapain sih dibayarin juga PBI-nya. Dengan ini crossing data ini dengan satu data Indonesia kalau begitu. Nah, saya mungkin masuk yang nomor 3 ini bidangnya saya, Bapak Ibu. Ini tugasnya saya, ini bukan tugasnya BPJS untuk memenuhi UHC komponen nomor 1 bahwa akses itu harus ada. Nah, di sini kita bilang, even di layanan puskesmas aja, kita masih belum sempurna. Ini udah lumayan bagus, tapi tetap masih ada misalnya 1.175 puskesmas yang di atas 30.000. Gitu ya. Masih ada 268 puskesmas yang waktu tempuhnya lebih dari 2 jam. Itu kan harusnya nggak boleh, harus ditambah. Ya. Kemudian masih banyak yang rusak-rusak tuh banyak sekali ribuan, tapi yang rusak berat 111. Nah, ini kan yang harus kita perbaiki. Ya. Halaman berikutnya. Nah, yang menarik,
kita sudah akan melengkapi alat-alatnya juga, dan alat-alatnya ini sampai 2027 harusnya ini akan masuk ke sana, ke seluruh puskesmas. Ya. Di halaman selanjutnya, ini hanya cerita aja, kita sekarang dalam rangka finalisasi eh, apa ngecek dengan seluruh puskesmas di Indonesia kurangnya apa alatnya dan akan kita isi. Ya. Dan ini dalam 3 tahun ke depan dengan proyek pinjaman Bank Dunia ini harusnya semuanya akan terisi. Dan beberapa alat-alat lab modern yang dibutuhkan untuk cek kesehatan gratis juga masuk ke sini. Halaman berikutnya, nah orangnya juga kurang. Jadi kita udah 80 tahun merdeka sama juga. Jadi untuk puskesmas itu ada standarnya. Standarnya bukan dibikin dari zamannya saya, mungkin 5 menteri sebelum saya. Nah, sampai sekarang ya baru 61% yang lengkap. Yang lainnya nggak lengkap. Jadi sekarang saya ngomong sama Pemda, ngomong sama teman-teman Poltekkes di daerah-daerah, ini harus dilengkapi. Karena kalau enggak, gimana kita bisa memberikan standar layanan orangnya nggak ada. Ya, kita nggak ada orangnya. Dokter gigi itu, terutama yang paling banyak kalau dokter gigi itu 2.700 karena masalah kita CKG banyak gigi kan. Kenapa? Ya, karena dokter giginya kurangnya 2.700. Jadi nggak diperiksa juga giginya anak-anak tuh ya pasti bolong-bolong. Nah, gimana caranya? Karena kita udah tahu masalah di sini, di halaman berikutnya, kita kemarin ada percepatan tuh daerah-daerah, walaupun koordinasinya masih agak kesandung-sandung antara Kementerian Teknis, Kemendidikan, Kesehatan dengan Kementerian Menpan RB dan Kementerian Keuangan. Jadi sekarang banyak bupati wali kota datang dulu ke saya, Bapak, saya sekarang untuk bayar tenaga SDM itu 60%, 70% dari APBN itu dipotong lagi, saya sih garuk-garuk kepala. Bukan bidangnya kita sih sebenarnya, tapi itu keluhan yang masuk tuh dari semua kepala daerah. Karena begitu kita mau isi, mau lengkapin, dibuka P3K sama ASN, ngitungnya entah gimana, misalnya antara kita Kemendikbud dengan Menpan RB dan Menteri Keuangan, atau tekor aja tuh si anggarannya di teman-teman di daerah. Ya. Di halaman selanjutnya, ini kalau rumah sakit, rumah sakit itu ada idealnya satu per kalau puskesmas itu 1/20 ribuan, rumah sakit itu 1/1000 bed, gitu ya. Nah, Bapak Ibu melihat, ya sampai sekarang belum belum lengkap juga kebutuhan kita. Ini standarnya WHO. Nih. Untuk masing-masing daerah masih ada yang merah, masih ada yang hijau, masih ada yang kuning. Nah, sekarang saya akan melengkapi alatnya dan tadinya melengkapi dak fisik untuk bangun RSUD. Kan tahun ini dan tahun depan ada 66 yang dibangun jadi tipe tipe D ke tipe C. Nah, tadi kita mau nambah lagi lewat dak fisik, cuma dak fisiknya diberhentiin. Nah, ini sekarang yang kita lagi bicara dengan Kementerian Keuangan, agar untuk daerah-daerah yang merah, jangan semuanya diberhentiin dong. Tapi daerah-daerah yang merah tetap kita kasih. Supaya mereka bisa kejar. Kalau enggak, cuma diberhentiin, kalau Jakarta diberhentiin, saya setuju misalnya. Atau Surabaya diberhentiin, kotanya, kota-kota baru setuju. Tapi kalau daerah-daerah yang kurang, harusnya jangan. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sudah punya detail gambar ini dan kita confirm dengan Bupati Wali Kotanya supaya kita pada saat nanti memberikan alokasi pendanaan bagus. Kalau toh pun nggak dikasih, kita akan minta lewat impres, tapi sekarang data-datanya udah ada, jadi Kementerian Keuangan lebih enaklah berargumentasi dengan kita kalau kita minta dana tambahan buat teman-teman di Kabupaten Kota. Ya. Halaman berikutnya ini contohnya ya. Nanti semua rumah sakit akan bisa ini ya. Semua rumah sakit di kabupaten kota ada punya cath lab-nya, hemodialisa cuci darah, radiologi, CT scan, semuanya ini harusnya bisa. Sehingga demikian aksesnya tadi yang UHC nomor 1 untuk akses itu akan kita bisa selesaikan. Ini contohnya Bapak Ibu, saya rasa 4 akan selesai, Halmahera Timur, Bengkulu, Toraja Utara, sama Anambas saya rasa bisa selesai di sebelum Desember ini. Gedungnya bagus-bagus, 32 sudah di groundbreaking, yang tahun depan kita akan bangun 34 lagi. Ya. Nah, balik lagi halaman berikutnya, yang masalah udah langsung mati 000. Yang oh ini ada dikasih videonya sedikit gitu ya, kasih videonya karena ini udah dibangun ini. Supaya bisa bukti ke teman-teman DPR bahwa udah jadi. Coba dibaju dulu, baju dikit, baju dikit, diputar sedikit sebentar. Ini status terakhir yang mungkin bisa beres di Desember. Jadi semua kabupaten kota akan punya rumah sakit seperti ini. Dan ini rumah sakit di daerah-daerah yang saya sendiri waktu groundbreaking nggak pernah ke sini. Di mana tuh Parempang itu, nggak ada Mbak, mana tuh Tahliah, nggak pernah juga kita datang kan. Kalau Nias kita bangun 3 masih pernah, walaupun Nias Barat saya nggak pernah sama Nias Selatan. Saya hanya pernah di Nias Utara. Dan ini semua ada cath lab, ada hemodialisa, ada ini.
Dan ini di daerah-daerah yang Bapak Ibu jarang dengar. Krui, apa, Konawe, apa lah namanya, Borong, Reda Bolo, yang Bapak Ibu nggak pernah. Jika sekarang aku tunjukin sama Pak Ali Gufron mau bayarin BPJS-nya alat-alatnya ini kasih dapat scan, dapat CT scan, dapat segala macam. Jadi pemerataannya akan terjadi. Dan dilewatin aja ya. Itu nanti akan jadi 30 Dutan. Nah, yang masalah uangnya jadi, gedung jadi ya orangnya lah. Ini orangnya memang dari dulu nih. Jadi sampai sekarang 7 dokter spesialis dasar dibikin oleh Menteri 5 sebelum Budi Sadikin sampai sekarang 80 tahun merdeka ya belum penuh juga. Baru 47 yang terisi. Nah, ini gimana caranya? Nah, next slide, emang kita sekarang kan lagi bikin hospital base. Kita rencana hospital base kan Pak Presiden minta 500. Kalau bisa di setiap kabupaten kota dibikin. Sehingga dokter spesialis itu nggak usah rebutan, orang Nias rebutan sama orang Jakarta. Pasti kalah lah dia kalau dokter spesialis. Udah orang Nias di Nias aja. Jadi rumah sakitnya di sana. Walaupun ini membuat beberapa teman-teman nggak senang, kemudian digugat ke MK, udah menang 4, ini masih digugat lagi 4 terus. Nggak berarti berarti itu digugatnya kita ya. Jadi DPR itu ada wakil di MK 3, tolong dihimbau. Niat kita tuh bukannya mau nyaingin, bukannya mau apa, kita mau ngisi coba mundur lagi. Ini nggak beres-beres sudah 80 tahun. Kasihan terutama yang di luar Jawa. Di Jawa aja masih banyak yang merah. Jadi tolong jangan halangi kita untuk mau menambah dokter spesialis dan memeratakan. Nggak mungkin kita punya senternya bikinnya kayak sekarang, 26 center hanya di Jawa aja. Nggak mungkin menang orang Taliabu, orang Kalimantan, Maluku bertarung sama anak-anak Jakarta untuk jadi dokter spesialis, pasti kalah. Itu sebabnya kita pengen buka di rumah sakit di 514 kabupaten kota. Jadi putar-putar daerahnya masuk, nggak usah saingan sama orang-orang Jakarta atau orang Brawijaya. Itu kan Pak Dokter Benny orang Ambon, mana bisa orang Ambon saingan sama orang Surabaya, pasti kalah kan ujiannya gitu kan. Bapaknya siapa, anaknya siapa, biarin orang Ambon yang masuk sekolahnya di Ambon aja. Nah itu cita-cita kita dengan hospital base. Jadi ada 3 wakil DPR di MK ya tolong dibantuin supaya jangan dikalahin lah kita, masa balik lagi ke zaman dulu. Udah, terus selanjutnya mungkin ke item yang berikutnya aja ya. Kita juga udah jalankan 30 juta ya Bapak Ibu ya. Ini juga bagus buat buat ini Bapak Ibu. Kita udah kasih 30 juta untuk saya lupa 3 ribuan dokter spesialis di daerah tertinggal. Cuma begitu kita udah kasih 30 juta dari faktor pusat, itu beberapa kepala daerah ada yang nakal juga. Dia kurangi jatahnya dia. Jadi misalnya dokternya udah dapat 20 juta. Sekarang dikasih 30 juta dari Kemenkes. Kan dokternya dapat 50 juta kan? Sama dia ya udah yang 20 jutanya dicabut aja. Jadi dokternya yang kasihan misal dokternya udah dapat 40 juta dikasih sama kita 30 juta sama dia dicabut 40 jutanya tuh. Aduh, jadi benar-benar itu daerah-daerah mungkin mohon dibantu kan. Kasihan karena buat Pemda kan nggak ada tambahan biaya, tapi ini adalah insentif buat dokter-dokternya biar dia kerjanya lebih semangat. Gitu ya. Ini udah Pak Presiden udah kasih. Nah, sekarang pengampuan Bapak Ibu. Ini kan kenapa saya pengampuan 4 ini fokus ini kematian paling tinggi. Jadi bukannya saya ngurusin 4, karena Budi Sadikin tahu waktu dia terbatas, kemampuan dia terbatas, walaupun sekarang udah tambah 2 wamen itu bisa nambah, sehingga nggak mungkin saya ngurusin 10 penyakit. Nggak akan selesai. Mendingan kita fokus dulu beresin 4 penyakit. Ya. Dan di halaman selanjutnya, dan kita udah lumayan maju tuh. Ya, stroke, jantung yang tadinya cuma berapa, 19 kota, naik jadi 219. Kita harapkan nanti itu ada targetnya supaya nanti 514 kabupaten kota untuk beberapa layanan utama dan 34 provinsi itu bisa melakukan layanan-layanan ini. Ya, di halaman selanjutnya. Nah, tadi kan diminta selain apa pemerataan KJSU, ini beberapa inisiatif-inisiatif modern atau inovatif. Nah, Bapak Ibu, penyakit masa depan itu sangat obat-obatan treatmentnya itu berbasis biologics. Jadi kayak kayak dulu misalnya, oh ngurangin gula pakai metformin. Metformin itu dibikin dari petrochemicals product. Itu sebabnya kenapa perusahaan farmasi obatnya namanya kimia farma. Jadi farmasi berbasis kimia. Sekarang kalau kena diabetes, dokter nanti nggak ngasih metformin. Kasihnya apa? GLP-1, Ozempic, gitu kan dikasih Ozempic. Nah, Ozempic itu biologics. Obatnya berbasis biologi, namanya bio farma, gitu kan. Nah itu sebabnya obat-obatan masa depan itu semuanya berbasis biologics atau biosimilar. Nah, Indonesia mau lompat aja ke sana. Itu sebabnya kita belajar genome sequencing, belajar bioteknologi, kita udah jalanin di 10 center untuk memperdalam ilmu-ilmu mengenai pengobatan masa depan. Alat-alat canggihnya udah masuk, sudah kita lakukan research dasarnya. Bapak Ibu nanti kalau secara spesifik bisa nanya, nah ini
ininya apa ini yang kita. Halaman berikutnya ini contohnya nih. Kan kita dulu nggak pernah bikin mRNA vaksin. Itu mesinnya udah datang Bapak Ibu ada di Bio Farma tuh yang tengah. Ini mesin ya seperempat ruangan ini bisa bikin mulai dari desain sampai produksi mRNA vaksin in 3 months. Ini kita dapat donation dari The Gates Foundation. Ini nanti akan kita buka untuk peneliti-peneliti UI, UGM, UNAIR, UNPAD untuk bikin mRNA vaksin belajar lab skill. Kalau kita nanti mau replicate jadi production scale, mesinnya itu kayak container, bisa ditambah 5 langsung jadi production scale. Jadi kalau nanti ada pandemi baru, kita bisa bikin. Nah sekarang kita latihan dulu lah, vaksinnya rabies, vaksinnya dengue, vaksin chikungunya, vaksinnya apa, kita latihan dulu dengan orang-orang dari perguruan tinggi. Nah berikutnya, kita juga sekarang sudah masif masuk ke AI. Ya. Kita diam-diam tapi masuk ke AI. BPJS pakai AI, rumah sakit AI kita juga kita ajarin dari kasus-kasus yang sering ditolak sama BPJS. Nah, kita belajarnya juga. Kenapa ditolak sama BPJS? Oh, masalahnya ini kurang ukur tekanan darah tinggi nih, udah keburu pulang. Nah, kita ajarin. Jadi sekarang rumah sakit Kemenkes udah pakai AI juga. Tapi bukan hanya untuk klaim-klaiman BPJS gitu kan, tapi juga misalnya untuk masalah public health, untuk masalah baca CT scan, baca X-ray, semuanya udah pakai. Dan kita udah lakukan lomba hackathon AI kedua. Lomba ini internasional. Jadi semua tim yang bisa menjawab masalah kesehatan menggunakan AI suruh dilombain. Jurinya ada dari Harvard, ada dari Temasek, ada dari ini. Kalau menang kita kasih duit. Gitu ya, Kemenkes kasih duit dan dia bisa lakukan uh, project di Indonesia. Baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, next slide. Dan proyeknya itu uh, semuanya digital. Dari AI ini kan membutuhkan digitalisasi, nah ini digital dari satu set progresnya. Semua rumah sakit, apotek, apa segala macam kita masukin supaya datanya digital. Mungkin saya lewatin aja. Ini nanti eh, Bapak Ibu di akhir bulan ini sebenarnya mau Hari Kesehatan Nasional kita akan launching aplikasi satu set yang baru. Yang kayak Apple Health sama Samsung Health. Jadi langsung kelihatan hasil cek kesehatan gratisnya merah kuning hijaunya langsung kelihatan. Nah terakhir saya ngomong mengenai lansia. Saya merasa sangat berkepentingan karena saya termasuk lansia. Prof. Kadir masuk lansia. Dokter Benny masuk lansia. Jadi kalau kita ngomong di depan, ini kan lansia, bukan lansia, lansia, belum lansia, lansia. Lebih banyak lansia. Dan makin banyak kota-kota di Indonesia lebih banyak lansianya daripada balitanya. Sudah lebih banyak. Jadi tolong yang diurus oleh teman-teman, tolong jangan hanya urus ibu hamil dan bayi. Uruslah orang-orang seperti saya. Gitu ya kan? Karena akan lebih banyak orang-orang seperti saya dan itu akan jadi penting buat Bapak Ibu juga nantinya. Itu kan berapa tahun lagi jadi lansia karena lansia di atas 60. Ya. Jadi kita lihat bahwa lansia itu naik dan kesehatan lansia itu beda dengan kesehatan ibu anak. Masalahnya itu beda dengan masalah ibu anak. Ini hasil CKG kita. Yang paling tinggi apa? Aktivitas fisiknya kurang. Itu sebabnya kenapa Dokter Benny tadi pagi naik sepeda berapa puluh kilo. Dan bisa kelihatan dari ukuran celananya Dokter Benny itu bagus. Ya, karena dia sekarang wamen-wamen saya itu mencerminkan tokoh-tokoh kesehatan. BPJS belum, gitu, dewasa. Tapi kalau Kementerian Kesehatan udah representatif, gitu kan, udah kelihatan lebih sehat. Ya, kan? Kenapa? Karena kita tahu masalah lansia itu, Bu. Eh, tingkat aktivitas kita kurang. Nah, lansia juga punya masalah gigi sama, ya gangguan penglihatan dan hipertensi sama ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang akan kita bikin di IDRG ini? Sebenarnya juga banyak paket-paket buat lansia. Dulu tuh lebih banyak ke ibu anak, remaja. Ya. Sekarang saya masukin tuh paket-paket buat lansia. Ya, dari sisi CKG, lansia itu tesnya ada 16 yang kita tes. Jadi fisik, dislipidemia, kanker, segala macam. Ya, yang kita mau tiru dari Singapura belum adalah mempromosikan hidup sehat dan melobi gubernur kepala daerah untuk menciptakan fasilitas sehat. Bisa kayak Singapura, itu trotoarnya digedein, dikasih pohon, supaya orang-orang dibiasakan jalan kalau mau dari satu lokasi ke lokasi lain. Karena demikian dia jalan, dia gerakannya akan lebih bagus. Kalau di Indonesia kan trotoarnya belum sebenarnya luas, masih sempit-sempit juga orang jalan susah. Nah itu sekarang kita akan advokasi. Saya sendiri selalu bukannya saya aksi-aksian mau maraton, karena saya ingin mempromosi. Ini kan promotif kan, promotif berarti saya promotif bahwa, hey, saya ini lansia, saya masih lari.
Sehingga dengan demikian itu bisa memberikan FOMO ke orang-orang lansia seperti Pak Abdul Qadir sama Dr. Benny. Oh, Menkesnya aja masih begitu. Masa kita nggak begitu sih? Usia kita kan mirip-mirip. Sehingga dengan demikian apa pemberdayaan lansia bahwa mereka itu mau hidup sehat itu bisa tercapai. Ya. Nah, mungkin dari kami demikian Bapak Ibu, mohon maaf agak lewat sedikit. Kesimpulannya, JKN itu harus sustainable, tapi selain sustainable itu juga perlu menjaga kepentingan jangka panjang, di mana dia harus melindungi setiap individu masyarakat, jangan sampai ada financial hardship tapi dengan jumlah uang yang reasonable bisa ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, policy kami ke depannya akan mendorong coverage asuransi itu menjadi 90% dari pembiayaan. Kalau dilihat bebannya tahun lalu sekitar 560 triliun dan menaikkan pembiayaan porsi BPJS itu naik dari 70 sampai 80% dari sana atau sekitar 400 sampai 450 triliun kesehatan kita. Kemudian untuk yang hapus buku saya serahkan ke teman-teman, tapi saya ingin menceritakan bahwa 50% dari akad kita sudah dibayarin oleh pemerintah. Kombinasi dari PBI sama yang ini ya, yang Pemda. Dan kita akan merapikan pada saat hapus buku, bukan hanya yang miskin yang utangnya dihapus buku aja, tapi yang kaya-kaya juga mesti diberesin. Karena kan nggak nggak bagus kalau orang-orang kaya level 10 masih juga dibayarin PBI. Nah, kemudian Kemenkes memang tugasnya kami untuk memperkuat pemerataan dan akses pelayanan. Itu harusnya uangnya sudah ada dan beres. Dan karena itu datangnya dari pinjaman jadi nggak tergantung pada APBN. Masalah kami ada di SDM. Pemenuhan SDM-nya terutama dokter spesialis. Dan kita minta tolong agar teman-teman DPR juga bisa membantu agar inisiatif kita untuk mencetak lebih banyak dokter spesialis yang putra-putri asli daerah itu tidak kemudian di reverse back. Karena yang bikin undang-undangnya kan pemerintah dengan DPR juga. Yang saya rasa itu merupakan salah satu undang-undang terbaik yang pernah kita produksi bersama. Kemudian yang PP 28 2024 Bapak Ibu KJSU-nya on track, satu sehat kita akan integrasinya juga sudah jalan, teknologi inovatif saya update. Kemudian sebagai salah satu lansia yang ada di ruangan ini, terima kasih sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu pimpinan dan kita akan komit agar layanan lansia orang-orang seperti kami ini akan kami tingkatkan fokus dan perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum lansia, Bu Putih belum lansia, tapi sudah pakai kacamata progresif. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Prof. Nunung.